Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fahrunisa Aliatul Isnaini dengan NIM 182231066. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan ulasan mengenai Raspberry Pi untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroprosesor dan juga mikrocontroller yang diampu oleh Bapak Winarno, SSIMT. Jadi, awal mulanya pada tahun 2009, beberapa ilmuwan komputer di Universitas Cambridge menyadari bahwa semakin sedikit siswa yang tertarik untuk belajar ilmu pemrograman dan juga komputer. Mereka kemudian menciptakan sebuah komputer yang murah, kecil, dan juga mudah untuk digunakan dengan tujuan agar siapa saja dapat belajar teknologi. Nah, komputer kecil tersebut kemudian dikenal hingga sekarang sebagai Raspberry Pi. Raspberry Pi sendiri disingkat dengan nama Raspi atau bisa disebut komputer papan tunggal atau single board circuit yang berukuran kecil seukuran kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program mulai dari permainan komputer hingga pemutar media atau video beresolusi tinggi. Raspberry Pi ini dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah pengembang dan juga ahli komputer dari Universitas Cambridge dari Inggris. Tujuan awal pengembangan yaitu meningkatkan minat siswa terhadap ilmu komputer dan juga menyediakan komputer yang murah untuk belajar pemrograman. Tokoh pengembang utamanya diantaranya adalah Evan Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan Alan Mycroft. Yayasan ini didirikan pertama kali pada tahun 2009 dan memulai produksi pertamanya pada tahun 2012. Berikut adalah komponen-komponen dari Raspberry Pi 5 dan berikut adalah evolusi atau pengembangan beberapa tipe dari Raspberry Pi. Pada slide ini, Raspberry Pi itu pertama kali dikenalkan pada tahun 2012 oleh Raspberry Pi Foundation dengan tujuan awal tadi, yaitu menyediakan komputer yang murah untuk pendidikan, khususnya untuk belajar pemrograman dan juga elektronika. Nah, pengembangan ini menunjukkan bagaimana Raspberry Pi terus berevolusi dari komputer pendidikan sederhana menjadi platform yang digunakan untuk berbagai aplikasi seperti IoT, robotika, robot, hingga artificial intelligence. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, Raspberry Pi ini sering digunakan dalam pendidikan, Internet of Things atau IoT, robotika, dan juga eksperimen. Nah, berikut adalah eh, kelebihan dan juga kekurangan dari Raspberry Pi sendiri. Raspberry Pi sendiri harganya itu murah dibandingkan komputer biasa. Ukurannya kecil, mendukung beberapa bahasa pemrograman di antaranya Python dan juga C, lalu memiliki GPIO untuk menghubungkan sensor dan juga aktuator, cocok untuk pendidikan dan juga penelitian, dan juga mendukung sistem operasi Linux. Namun, keterbatasannya, si Raspberry Pi ini tidak memiliki input analog langsung. Lalu jumlah PWM-nya terbatas dan kurang cocok untuk sistem real-time yang sangat cepat, dan juga memerlukan komponen tambahan untuk beberapa eksperimen elektronik. Nah, seringkali Raspberry Pi ini disamakan dengan Arduino Uno, padahal keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Raspberry Pi ini adalah komputer mini yang dapat menjalankan sistem operasi seperti Linux atau melakukan komputasi yang lebih kompleks, sedangkan Arduino Uno adalah microcontroller yang lebih fokus untuk mengontrol perangkat elektronik seperti sensor, motor, dan juga LED. Dalam hal pemrograman, Raspberry Pi ini menggunakan bahasa Python atau C, sedangkan Arduino menggunakan bahasa pemrograman C berbasis Arduino. Sedangkan sedangkan itu Arduino ini memiliki respon real time yang lebih cepat dibandingkan Raspberry Pi. Nah,
Berikut beberapa jurnal yang saya temukan dari implementasi Raspberry Pi dalam bidang fisika. Yang pertama ada eksperimen pengukuran gerak satu dimensi menggunakan sensor ultrasonic HC-SR04. Raspberry Pi ini digunakan untuk mengukur posisi objek menggunakan bahasa pemrograman Python yang outputnya untuk menghitung kecepatan dan juga percepatan serta membuat grafik hasil data. Yang kedua, ada eksperimen yang digunakan untuk mengukur konstanta Planck menggunakan LED. Nah, Raspberry Pi ini digunakan untuk mengukur perubahan tegangan saat kapasitor berada dalam kondisi discharge. Nah, yang ketiga ada gabungan dari beberapa eksperimen. Nah, eksperimen tersebut diantaranya untuk mempelajari rangkaian RC, lalu memberikan tegangan pada rangkaian, mengukur perubahan tegangan pada kapasitor, dan juga melakukan analisis data menggunakan Python. Jadi, kesimpulan dari ulasan yang telah saya sampaikan adalah Raspberry Pi ini adalah komputer mini yang murah dan juga fleksibel. Dikembangkan pertama kali untuk pendidikan dan juga pembelajaran pemrograman. Lalu, Raspberry Pi memiliki aplikasi dalam IoT, robotika, dan juga beberapa eksperimen fisika, dan juga analisis data. Nah, berbeda dengan Arduino yang lebih fokus pada kontrol perangkat elektronik. Dalam bidang fisika sendiri, Raspberry Pi dapat digunakan untuk pengukuran eksperimen dan juga analisis data. Nah, mungkin itu saja ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.